Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk melihat bagaimana caranya membuat bangunan Balai Bali Sake-8. Balai Bali Sake-8 merupakan balai adat di mana fungsinya sebagai balai serbaguna bisa digunakan pada saat melakukan upacara manusianya seperti potong gigi, pawiwahan, dan juga bisa digunakan sebagai tempat pitrayatnya, yakni sebagai tempat menyelenggarakan pengabenan atau penyekahan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Pertama-tama kita harus membuat goplang untuk membuat ukuran berapa pondasi yang kita akan buat, disesuaikan dengan rangka bangunan yang sudah jadi, yang kita bikin sebelumnya atau kita beli yang sudah jadi di toko-toko yang menjual bangunan Bali. Setelah goplang dibuat dan ukuran sudah selesai, selanjutnya dilakukan penggalian pondasi. Pondasi Balai Sake-8 biasanya tidak terlalu dalam karena beban dari bangunan tidak begitu berat. Yang penting, Balai Sake-8 ini atau Balai Bali biasanya yang pertama-tama dibuat yaitu yang disebut dengan jongkok asu. Jongkok asu di mana nanti letak pondasi daripada tiang daripada balai itu. Sedangkan yang di luarnya, setiap sudut biasanya juga diisi dengan cakar ayam untuk pondasi batarannya. Setelah selesai membuat lubang, terus dilanjutkan dengan pemasangan betako atau bata. Nah, setelah itu lalu kita cor semua penulangan besi-besi, kita rapikan, dan setelah rapi kita pasangi papan, lalu kita cor seperti layaknya kita mengecor bangunan bertingkat agar pondasi bangunan kita tetap kuat. Setelah dilakukan pengecoran pondasi, khusus bagi umat Hindu di Bali akan diadakan upacara yang disebut dengan nasarin. Nah, ini merupakan suatu prosesi di mana secara ritual kita buat agar bangunan kita itu lebih kokoh dan kuat. Nah, setelah dilakukan upacara, barulah kita lanjutkan dengan pengakitan. Semua sendi kita tandai, kita isi as agar gampang untuk memasangnya. Setelah semuanya kita tandai, satu persatu kita tempatkan di tempatnya masing-masing. Yaitu seperti kita ketahui bahwa Balai Sake-8 ini terdiri dari 8 tiang, berarti ada 8 sendi sebagai alas tiang atau sake. Ini namanya Canggah Huang
kita pasang ke bagian sake atau bagian tiang. Kemudian kita paku dengan paku yang terbuat dari bambu yang disebut dengan pacol. Kelebihan paku ini sewaktu-waktu gampang untuk membukanya. Terus dilanjutkan dengan pemasangan semua elemen yang sudah ada, mulai dari kincut, canggahuang, terus dilanjutkan dengan penyetelan mayeng. Pertama kita ambil 4 buah sake utama, kemudian kita kaitkan dengan sunduk. Biar kuat kita isi yang namanya lait atau pengganjal. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan lambang atau di Bali disebut dengan lambang mayeng, yaitu kayu yang berukuran besar yang fungsinya untuk mengkaitkan sake yang satu dengan sake yang lain. Kemudian lambang ini merupakan alas daripada penempatan atap atau usuk daripada bangunan. Biasanya lambang mayeng ini disambung dari sake yang satu ke sake yang lain, di samping untuk memudahkan dalam pemasangan karena sangat sulit dicari bahan kayu yang berukuran besar dan lurus. Sake bagian depan, pertama kita sudah pasang
Nah, inilah jadinya bale-bale Sakekutus, atau di Bali lumrah juga disebut dengan sekulu. Nah, demikianlah cara pembuatan bale-bale sekulu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada yang salah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sukses.